Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita gaya santai. Kopi para pekerja. Kita hidupkan. Ya. Kita masih tema yang ini. Judulnya Temukan Cintamu. Dalam hal ini, judulnya memang Temukan Cintamu. Tetapi ini berkaitan pada tempat pekerjaan kita. Karena podcast kita itu lebih menonjolkan kepada kegiatan kita pada podcast ini dan YouTube ini, kita berusaha menggiatkan semangat kerja, semangat rindu hati untuk bekerja, bertemu, beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa bagi penganut agama-agama yang lain. Kita santai ala para pekerja. Nah, ini ibarat kami yang bekerja dulu, ya. Pekerja, ada yang kerja, yang kami ini tamatan perserta kerjanya di hotel, di bar, ya, ada yang jadi koki dan lain sebagainya, sembari mereka kuliah, ya, sembari mereka kuliah. Termasuk kita kerja sambil kuliah waktu itu, cuma di kampus sendiri. Kemudian ada juga di tempat-tempat lain, jadi kacung, tidak ada masalah. Jadi tukang cuci piring, tidak ada masalah. Tukang nyayat-nyayat daging, tukang ngiris-ngiris bumbu rempah-rempah dan lain-lain, ya. Itu saya ingat kenangan waktu di Kintamani Cafe dan restoran di yang Lombok, ya, sambil fitness, kuliah, kerja, begitu. Jadi kita persingkat saja. Bila Anda tak mencintai pekerjaan Anda, maka cintailah orang-orang yang bekerja di sana, di lingkungan kita, di tempat kita bekerja. Rasakan kegembiraan dan pertemanan sesama satu lingkup pekerjaan kita. Itu sebetulnya temukan cintamu. Bila Anda tak mencintai rekan-rekan kerja Anda, maka cintailah suasana yang ada di tempat pekerjaan kita. Cintailah suasana termasuk gedung-gedung kantor Anda, ruangan Anda, barang-barang Anda, barang-barang teman-teman Anda, semua perlu dengan kecintaan. Hal ini mendorong Anda untuk bergairah berangkat kerja dan melakukan
tugas-tugas dengan lebih baik lagi. Bila toh Anda juga tidak bisa melakukannya, cintailah setiap pengalaman-pengalaman pulang pergi dari dan ke tempat kerja Anda. Jadi pekerjaan itu memang harus kita cintai. Tidak sanggup kita mencintai lingkungan di tempat kerja, sahabat-sahabat kita, maka coba mari kita renungkan setiap pengalaman-pengalaman kita pulang pergi dari dan tempat kerja bersama kawan, ya, seorang diri bersama kawan atau yang lain sebagainya. Buat sebuah semacam kerinduan kita bekerja. Saya betul-betul dulu merindukan betul kerja, baik di restoran, di hotel, kemudian di kampus saya sendiri, Arts International University, ya, seperti itu. Kita cintai pekerjaan kita, happy, ambil semua hikmah di tempat pekerjaan kita. Nanti ia akan melahirkan himmah. Perjalanan yang menyenangkan menjadikan tujuan tampak menyenangkan. Namun, bila Anda tak menemukan kesenangan di tempat Anda bekerja, maka cintai apapun yang bisa Anda cintai dari kerja Anda, baik itu pekerjaan Anda, rekan kerja Anda, lingkungan sekitarnya. Cari salah satu yang paling Anda sukai sehingga membuat kita mampu tetap bertahan di lingkungan kerja kita. Misal, tanaman penghias meja, usahakan kita cintai. Kita pelihara, dan sebagainya. Kemudian memandang di atas dinding ada cicak, semua, atau gumpalan awan dari balik jendela, apa saja, semua untuk perenungan kita. Bila Anda tak menemukan yang bisa Anda cintai dari pekerjaan Anda, maka mengapa Anda masih tetap di situ? Tak ada alasan bagi kita untuk tetap di lingkungan itu. Kita sengaja seperti gaya-gaya pulang kerja, shift, ada shift malam, shift siang, ya ini ibarat shift malam. Nilai dari pengalaman pada seseorang memang berbeda, bagaikan lensa cembung dan cekung, ataupun lensa dan cermin. Saat menerima cahaya yang sama, kita semua menerima cahaya yang sama dari atas. Dan pantulan cahaya itulah yang berbeda. Begitulah hati semangat kita dalam bekerja. Pantulannya berbeda. Ya.
pantulan yang berbeda dari cahaya yang sama, pengalaman yang sama, akan menghasilkan output. Ingat, akan menghasilkan output yang berbeda. Output yang berbeda. Kita santai saja ya. Begitu. Menikmati inspirasi kerja. Output yang berbeda tergantung pada bagaimana seseorang mengambil hikmah dan pengalamannya di tempat kerja. Nah, sekarang cepatlah bergegas kerja, semangat, cari apa yang Anda cintai di dalam ruangan itu, di gedung itu, kemudian rekan Anda berbagi, cintai sesama, itu yang terbaik. Hidup hanya sekali, tak ada yang lebih indah selain melakukan pekerjaan dengan rasa cinta yang tulus. Jadikan pengalaman menjadi sesuatu yang indah dan berharga. Itu poin kita, inspirasi pagi 99, inspirasi pagi. Ya. Pengalaman ini di tempat kerja kita telurkan, kita buahi lagi dengan kawan-kawan kita. Kita beri semangat. Begitu pula buat ASN di Kota Sungai Penuh maupun di Kerinci, yang guru bersemangat cari peluang-peluang yang mana yang bisa kita cintai. Jangan bosan mencari pengalaman-pengalaman yang baru. Jangan bosan. Yang kedua, buat pegawai-pegawai ASN, terutama di tempat lokak-lokak yang basah, di tempat-tempat yang basah, seperti di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, atau yang lain-lainnya. Semoga kalian sabar dengan golongan-golongan jenis dari kami. Apalagi model kami ini, LSM katanya, wartawan katanya. Mulai saudara-saudara, bapak-bapak masuk kantor pagi udah nongol, sampai pulang kerja itu juga. Jadi sabar, kesabaran. Kemudian buat kawan-kawan, ya, cari waktu dan peluang yang terbaik agar saudara-saudara kita bisa bekerja, membuat perencanaan pembangunan, baik untuk di kantornya, untuk Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Berikan mereka peluang bekerja. Jangan kita bertumpuk di situ terus. Hari-hari kita penuh di situ.
Kapan saudara-saudara kita bekerja, mulai mereka mau bikin ini, Assalamualaikum, tidak diterima, kita tersinggung. Harusnya kita sadar diri, harus punya prinsip, tidak pakai konfirmasi pun tidak ada masalah, lapor, begitu saja. Kenapa harus pakai konfirmasi? Kalau seandainya itu jelas salah, Anda punya data, jelas salah, lapor, tidak usah pakai konfirmasi. Ya, daripada kita mengganggu mereka bekerja dari pagi, tiap menit, tiap detik, tiap jam. Mereka mau kencing pun nongol juga wajah-wajah kita ini. Sampai nggak bisa tuh buka celana saja nggak bisa melihat wajah kita. Pas mau keluar udah nongol gitu. Ya. Berikan kenyamanan buat saudara-saudara kita yang ASN, ya, untuk bekerja. Kemudian kayo ke bawah nih bahasa kerinci. Jadi kayo itu kabung, tapi untuk yang dituakan, ya. Ini sambil belajar bahasa kerinci, ya. Buat bapak-bapak yang SN, apalagi yang sebagai kepala dinas, kabid, PPTK, berikan misalnya dalam 1 minggu 2 hari jatah konfirmasi dialog, atau sekali seminggu. Kan ada setiap kegiatan apapun kan ada briefing. Model kami kerja itu biasanya dulu setiap Senin pagi kami briefing, kemudian dulu kerja setiap Sabtu sore sebelum bubar kita berkumpul mempersiapkan perencanaan yang akan datang. Model kami di koki kan, yang bagian-bagian dapur, stok misalnya, sebelum kita menyerahkan shift kita kepada kawan kita hitung stok daging berapa tersisa, ya, daging ayam berapa, daging sapi berapa tersisa, kemudian sayur mayur berapa tersisa, bumbu-bumbu berapa tersisa, semua ada stok terpakai, sisa, ya. Nih, sehingga kawan memulai bekerja masuk shift berikutnya tidak terkena fitnah, begitu, ya. Ini sekedar saran buat kawan-kawan, nongol sampai kencing pun tidak bisa, ya. Mohon kepada seluruh dinas-dinas atau perusahaan-perusahaan, ada waktu sekali seminggu untuk kawan-kawan wartawan LSM konfirmasi. Usahakan bikin peraturan Senin sampai Kamis jam kerja tidak bisa diganggu, karena kami ingin menaati sumpah jabatan kami, bekerja untuk membangun negeri